Salam bahagia, tetap semangat menjadi bagian transformasi pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Java Gunawan, CGP Angkatan 5, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.1 berkaitan dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun fasilitator Bapak Yahya dan pengajar praktek Ibu Ninengah Budiasih. Topik yang dibahas pada aksi nyata kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan. Kemudian, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul. Dilanjutkan dengan pembelajaran dan pengalaman. Kemudian, foto bercerita dari aksi nyata yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, testimoni dari guru dan murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan yaitu ada beberapa konsep. Yang pertama adanya konsep menuntun, kemudian menghamba pada murid, dilanjutkan dengan asas trikon, kemudian penebalan laku murid, kodrat keadaan, pendidikan dan kebudayaan, dan budi pekerti, sehingga nantinya tercapai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas? Selama melakukan perubahan di kelas, perasaan saya tentunya bahagia dan senang dapat melakukan perubahan positif dengan murid. Kemudian, yang kedua, saya sebagai seorang pendidik sangat termotivasi menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid atau siswa. Nah, ide atau gagasan yang muncul selama proses pembelajaran yaitu yang pertama itu penguatan karakter. Nah, di sini ide yang muncul itu yang pertama untuk penguatan karakter itu adalah pembersihan kelas dan lingkungannya. Kemudian persembahyangan sebelum proses pembelajaran, kemudian penanaman budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan yang terakhir menumbuhkan budaya baca atau literasi. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan, itu penyampaian yel-yel, game edukasi, dan ice breaking. Dan yang ketiga, ide yang ketiga itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini saya menerapkan metode tutor sebaya atau peer. Nah, pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan setelah mengalami atau mempelajari modul 1.1 yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dilanjutkan dengan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Makna dari merdeka belajar itu adalah merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konteks pendidikan merdeka belajar itu adalah merdeka bermain. Karena bermain adalah belajar. Dengan bermain, anak menjadi lebih senang. Aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan modul 1.1 yaitu mulai dari perencanaan. Yang pertama, memohon izin dan berkoordinasi dengan kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya masih dalam tahap perencanaan untuk mempersiapkan kelengkapan aksi nyata, baik itu RPP, media maupun sumber belajar yang relevan. Yang kedua yaitu penerapan.
Dalam hal ini, penerapan metode pelaksanaan aksi nyata meliputi yang pertama, kegiatan penguatan karakter, kedua, pembelajaran yang menyenangkan, dan yang ketiga, berpusat pada siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dalam kegiatan refleksi, kami mengevaluasi dengan cara diskusi dengan teman sejawat untuk mengevaluasi proses pelaksanaan aksi. Nah, berikut foto tentang persiapan. Dalam hal ini memohon izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Dilanjutkan dengan foto tahap persiapan, yaitu menyiapkan kelengkapan terkait pelaksanaan aksi nyata. Tahap yang selanjutnya setelah persiapan adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah penguatan karakter. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa foto tentang pembersihan di kelas dan lingkungan sekolah kami. Kegiatan pelaksanaan yang kedua yaitu persembahyangan sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini kegiatan rutin dan persembahyangan pada acara-acara khusus. Dilanjutkan dengan penanaman budaya 5S. Kemudian, adanya kegiatan penumbuhan budaya baca atau sering dikenal dengan istilah gerakan literasi sekolah. Nah, inilah penguatan karakter, yaitu pembersihan kelas, persembahyangan, sampai penumbuhan budaya baca. Pelaksanaan yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ini saya contohkan yel-yel. Penyampaian yel-yel bertujuan untuk menambah motivasi dan semangat siswa. Kemudian adanya game edukasi dengan aplikasi Quizzes, salah satu contoh yang saya pakai. Dan yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan ice breaking. Nah, selanjutnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini saya contohkan dengan penerapan metode tutor sebaya. Siswa memberikan penjelasan kepada siswa yang lain, itu dengan contoh yang diambil dari bahan lingkungan di sekolah. Nah, kegiatan selanjutnya setelah pelaksanaan adalah evaluasi. Nah, pada kegiatan evaluasi aksi nyata ini, itu bertujuan untuk merefleksi proses kegiatan pelaksanaan aksi nyata tersebut. Kegiatan refleksi ini melibatkan teman-teman sejawat, atau dalam hal ini sering dikenal dengan istilah kolaborasi. Kenalkan, nama saya. Nah, dilanjutkan dengan testimoni guru dan siswa. Dengan penerapan metode tutor sebaya, menjadikan siswa jauh lebih aktif dan kreatif serta sangat meningkatkan kreativitas siswa serta menginspirasi seluruh siswa untuk belajar lebih baik. Saya sebagai kelas sejawatnya akan ikut menerapkan metode tutor sebaya yang dilakukan oleh
Nah, sekian dari saya. Terima kasih.